Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, baik di luar dari energi kamu ataupun di dalam circle energi kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba mengarah terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Situasi apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini? Apakah situasi yang bahagia atau memang situasi yang tidak bahagia? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat situasi apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan mengarah terhadap situasi yang benar-benar mengarah terhadap yang bersifat positif, atau memang memberikan situasi yang benar-benar bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi, muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri posisi kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memiliki sesuatu di dalam kedua tangannya, baik yang kiri ataupun yang kanan. Seakan-akan sesuatu hal atau sesuatu yang dimiliki oleh kedua tangannya ini membuat diri dia berpikiran, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang harus saya eksekusikan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, saya mencoba untuk melihat bagaimana posisi pemikiran dia, perasaan ataupun sisi batin yang dia miliki. Untuk saat ini,
berada di dalam satu tempat yang dimana tempat itu tidak memberikan diri dia suatu solusi. Hanya berputar-putar, kanan, kiri, kiri, kanan, naik, turun, turun, naik. Gampang dapat, gampang habis. Seakan-akan situasi yang saya katakan tadi, dia perbuat atas kebodohan dia. Dia sudah memiliki seseorang di masa lalu. Akan tetapi, ketika diri dia memiliki seseorang di masa lalu, dia pergi dan dia meninggalkan seseorang itu penuh dengan rasa kesakitan. Pergi dengan tujuan hanya mencari suatu kepuasan, hanya mencari seseorang yang memiliki suatu kestabilan, atau bisa saja pergi meninggalkan diri kamu, memberikan kestabilan dia terhadap orang lain, yang dimana orang lain tersebut hanya untuk memanfaatkan dia. Di posisi pemanfaatan itulah yang membuat diri dia hanya berada di dalam pemikiran, apakah saya yang bodoh atau memang saya yang goblok. Ini dia guys, berputar-putar yang tidak tahu arah dan tujuan dia. Kita lihat kartu di bawahnya, muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin masih kata kemungkinan. Ada sesuatu hal yang sedang dipermainkan terhadap posisi pemikiran dia di sini. Yang dimana ketika diri saya mencoba untuk menerobos dari sisi pemikiran dia, seakan-akan hal yang dipermainkan itu melalui unsur mistis. Mistis inilah yang membuat diri dia meninggalkan diri kamu ketika seseorang mengenal diri dia. Mistis inilah yang sengaja dibuat terhadap pemikiran dia agar diri dia memberikan suatu pertengkaran terhadap diri kamu. Di mana situasi pertengkaran itu membuat diri kamu hanya untuk bersedih, hanya untuk berpikiran, apakah saya ingin mempertahankan atau memang saya ingin meninggalkan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Moon ini pun, dan saya masih menarik dari sisi zodiak Piscesnya, satu energi guys. Apakah ini benar pihak ketiga atau memang pihak dari keluarga manusia yang telah meninggalkan diri kamu, yang selalu tidak setuju terhadap hubungan kamu, berusaha memberikan suatu doktrin agar hubungan kamu hancur, berusaha memberikan suatu unsur yang dimana unsur itu hanya untuk melihat posisi kamu bersedih. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu The Moon dan mengaitkan terhadap kartu pertama, saya melihat ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR, suatu hubungan rumah tangga, sampai diri kamu menerima status single parent, saya melihat ada satu energi yang keberadaan diri dia tidak jauh dari ruang lingkup kamu, tidak jauh dari ruang circle kamu. Satu energi ini selalu memberikan suatu ucapan yang begitu sangat kasar terhadap diri kamu. Satu energi ini
selalu memberikan diri kamu pertengkaran. Pertengkaran ini saya tidak tahu apakah kamu yang memulainya atau memang manusia tersebut. Situasi pertengkaran, guys. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kedua kartu ini, bisa saja satu energi tersebut yang pernah berdampingan terhadap diri kamu selalu memberikan suatu kemanipulatifan, di mana posisi kemanipulatifan itu membuat diri kamu hanya berputar-putar, tidak tahu arah dan tujuan. Ini dia, guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, situasi apa yang sedang dia pikirkan terhadap kemunculan kartu The Moon ini, ada 3 arti. Mistis, dihadapkan dalam situasi pertengkaran yang dimana pertengkaran itu berasal dari hubungan kotornya. Yang ketiga, satu energi yang saya lihat di sini, apakah berada di dalam pekerjaannya atau memang berada di dalam keuangannya, benar-benar sedang dimanipulatif. Ini dia, guys. Ketiga arti yang saya katakan itulah yang membuat diri dia berputar-putar. Naik, turun, turun, naik, kiri, kanan, kanan, kiri. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Hermit. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin saya mencoba untuk menerobos pemikiran dia saat ini. Ada situasi kekhawatiran yang sedang dia hadapi. Ada situasi kewaspadaan yang sedang dia rasakan. Apakah mungkin sisi kekhawatiran ini berada di dalam pekerjaan atau keuangan dia? Jelas posisinya berada di hal tersebut. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang munculnya kartu The Moon berbicara dan mengisyaratkan agar diri dia tidak berada di dalam posisi yang stabil. Semua permainan mistis inilah yang mencoba untuk mengganggu pemikiran dia. Bisa saja pihak ketiga yang melakukannya. Bisa saja pihak lain yang melakukannya. Kalaupun pihak ketiga melakukan hal tersebut, tujuannya cuma satu, agar mendapatkan suatu kestabilan, agar mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalaupun ada pihak lain yang bermain terhadap unsur mistis yang diberikan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, tujuannya cuma satu, agar manusia ini berada di dalam satu posisi yang dimana posisi itu membuat diri dia selalu kacau. Selalu kacau. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu The Hermit, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini sama-sama mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur tanah. Kedua kartu yang saya pegang ini sama-sama unsur tanah dan sama-sama berlambang 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Di sisi lain, saya melihat kemunculan kartu The Tower ini, apakah untuk saat ini diri kamu
sudah mendengar suatu kabar dari dia sedang terpuruk dari sisi keuangan atau memang sedang hancur-hancurnya? Saya ingin bertanya terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu The Tower ini. Apakah diri kamu sudah menerima suatu kabar dari pihak orang yang telah meninggalkan kamu, posisi keuangannya terpuruk? Saya ingin bertanya, kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawab. Di sisi lain, kemunculan kartu The Tower yang membuat diri dia merasa sangat khawatir dan waspada. Sangat khawatir dan waspada. Kartu The Tower ini kehancuran, keterpurukan, kemiskinan, kebangkrutan, asmara, gagal. Sangat gagal. Di sisi lain guys, dari rasa kekhawatiran dia itulah dia mulai untuk membangun suatu pondasi yang dimana pondasi tersebut atas dasar keterpurukan. Kedua kartu yang saya pegang ini plus The Moon sebenarnya yang kamu harapkan selama ini. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena perasaan kamu yang tersakiti ketika bersama dengan diri dia, seakan-akan perasaan itu secara perlahan-lahan sudah dibalas oleh orang lain. Dimana ketika orang lain ini membalas perasaan dari sakit hati kamu itu, dari unsur mistis. Mistis yang berbicara terhadap kehancuran dia, mistis yang berbicara terhadap sisi kekhawatiran dia, mistis yang berbicara terhadap diri dia hanya berputar-putar di dalam satu tempat. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini. Muncul kartu ini. Penyesalan, kesedihan, ingin pergi dengan situasi beban. Ingin pergi sambil membawa kesedihan. Bisa saja untuk saat ini, benar atau tidak, saya hanya mencoba untuk menerobos pemikiran dia dan mencoba untuk melihat bagaimana situasi dia. Ada sisi penyesalan yang begitu sangat mendalam yang sedang dia rasakan. Sangat-sangat mendalam, guys. Wow, energinya cukup lumayan besar. Ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, sedang mengolah pemikiran dia untuk saat ini. Wow. Manusia yang pernah meninggalkan kamu benar-benar manusia yang paling goblok yang saya lihat. Hanya untuk mencari suatu kepuasan, diri dia rela untuk dipermainkan secara mistis. Ketika mistis itu bermain terhadap diri dia, untuk saat ini pemikiran dia berada di dalam situasi yang benar-benar sangat menyesal. Penyesalan itulah yang kini dia rasakan. Ketiga kartu yang saya pegang ini sedang dia pikirkan, kedua kartu yang saya pegang ini sedang dia rasakan. Kita lihat bagian ketiganya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap sisi perputaran waktu. Sisi perputaran waktu yang ingin menjawab dari suatu kondisi yang benar-benar tidak nyaman. Di mana ketidaknyamanan itu diubah menjadi nyaman
diubah menjadi bahagia, diubah menjadi stabil, diubah menjadi makmur. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini bisa saja diri dia sedang mengharapkan situasi perputaran waktu yang dimana perputaran waktu ini ingin memberikan suatu perubahan terhadap situasi mistis, situasi kehancuran, situasi kekhawatiran dan kewaspadaan, situasi penyesalan. Ini ya guys. Dia berharap waktu itu bisa diputar kembali. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal ini. Karena ini merupakan suatu kebodohan yang sangat begitu besar terhadap diri saya. Berharap seperti itu. Di sisi lain pun, apa yang saya katakan ini mungkin bisa saja yang sedang kamu pikirkan. Yang saya katakan tadi bisa saja kamu pikirkan juga. Seandainya waktu tidak mempertemukan diri saya dengan diri dia, mungkin saya tidak akan dihantu-hantui dan saya tidak diganggu melalui mistis, sehingga diri saya bisa move on. Mungkin saya tidak akan menerima yang namanya kesedihan dan penyesalan. Saya tidak akan menerima yang namanya kehancuran, kemiskinan, keterpurukan, kemanipulatifan, kebangkrutan. Saya tidak akan menerima yang namanya kekhawatiran dan kewaspadaan. Dan saya pun tidak akan berada di dalam satu situasi yang dimana satu situasi ini hanya berputar-putar yang tidak memberikan diri saya suatu keuntungan. Mungkin diri kamu bisa berpikiran seperti itu. Kamu mengharapkan perputaran waktu agar waktu ini mengubah situasi kamu agar bahagia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang mengisyaratkan terhadap unsur api yang berbicara terhadap 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor. Di mana kata The Emperor ini raja di atas raja yang memiliki sisi kestabilan, yang memiliki sisi kewenangan yang luar biasa, yang memiliki sisi kebahagiaan yang luar biasa. Dari situasi tersebutlah diri dia berpikiran secara bijak, berpikiran secara cerdas. Akan tetapi, apa yang saya katakan tadi, itu hanya dia rasakan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut dirasakan di masa lalu? Karena mungkin muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu yang ingin mengubah situasi untuk saat ini menjadi situasi yang pernah dia rasakan di masa lalu. Waktu yang mengarahkan terhadap kestabilan seperti di masa lalu. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Ten of Swords. 10 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana satu orang ini benar-benar akan terluka. Benar-benar akan terhianati. Ada satu energi dari hubungan yang dia lakukan ataupun satu energi yang posisinya di ruang circle dia akan mengkhianati diri dia. Bisa saja pengkhianatan itu timbul dari sisi pekerjaan dan keuangan. Ketiga kartu yang saya pegang ini, dia mengharapkan suatu kondisi yang benar-benar stabil. Tetapi ketika diri dia mengharapkan kestabilan itu, dia tidak akan mendapatkannya. Dia tidak akan mendapatkan, tetapi dia hanya mendapatkan suatu pengkhianatan untuk kedepannya guys.
kedepannya suatu pengkhianatan yang akan dia dapatkan. Ini ya guys. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan ini terhadap sisi perasaan kamu yang pernah tersakiti dari satu orang ini. Seakan-akan sisi perasaan kamu itu dibalas oleh orang lain, di mana ketika orang lain ini membalas hal tersebut, tujuannya cuma satu, melalui mistis agar hancur dan bersedih dan berputar di dalam satu tempat yang tidak tahu arah dan tujuannya. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.